Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okvia ingin mempresentasikan hasil progres PKTA saya dengan judul Perancangan Tourism and Culture Information Center di Kota Banjarmasin dengan pendekatan arsitektur ekokultur. Yang pertama saya akan mendeskripsikan judul secara singkat, yaitu Perancangan Tourism and Culture Information Center ini merupakan wadah yang akan digunakan untuk memfasilitasi wisatawan yang berkunjung untuk mendapatkan informasi wisata budaya dan wisata alam yang ada di Kota Banjarmasin dengan menyediakan fasilitas pelayanan informasi secara lisan, media cetak, audiovisual maupun secara pameran. Habis itu latar belakangnya itu saya mendapatkan isu tentang perencanaan pemerintah untuk pengembangan potensi wisata dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah, yaitu terus yang kedua itu tentang potensi wisata. Kota Banjarmasin itu memiliki banyak wisata tersebar di beberapa daerahnya dengan daya tarik dan keunikannya masing-masing. Terus yang ketiga itu mengenai rumah Banjar yang saat ini eksistensinya mulai berkurang dan perlunya pelestarian kembali. Terus yang keempat itu mengenai Banjarmasin itu sebagai kota pusaka dan kota seribu sungai. Terus yang berikutnya itu saya akan menjelaskan mengenai pendekatan ekokultur. Jadi ekokultur itu merupakan suatu perhatian terhadap permasalahan lingkungan dan kebudayaan secara bersamaan untuk melestarikan beragam lokalitas budaya yang ada di daerah setempat. Jadi ekokultur itu dapat diterapkan dalam penggunaan teknik-teknik konstruksi tradisional seperti pada strukturnya, materialnya, namun juga tetap harus menyesuaikan iklim setempat baik secara mikro maupun secara makro. Selanjutnya itu mengenai rumusan masalah umumnya itu bagaimana merancang Tourism and Culture Information Center di Kota Banjarmasin. Terus rumusan masalah khususnya itu bagaimana merancang Tourism and Culture Information Center di Kota Banjarmasin dengan pendekatan arsitektur atau kultural. Tujuannya itu merancang Tourism and Culture Information Center di Kota Banjarmasin agar menjadi pusat budaya kota. Dengan sasarannya itu merancang Tourism and Culture Information Center di Kota Banjarmasin dengan pendekatan arsitektur ekokultur. Terus tinjauan pustakanya itu mengenai pengertian Tourism and Culture Information Center. Jadi saya langsung aja mengartikan ke pusat informasinya itu, yaitu merupakan ruang yang memiliki luasan tertentu dan bersifat fleksibel dalam memiliki tujuan untuk memberikan suatu informasi kepada pengunjung. Terus fungsi dan manfaat Tourism Information Center itu ada sebagai berikut, yaitu sebagai sarana informasi, sebagai sarana promosi budaya dan wisata, sebagai sarana pengembangan pariwisata, sebagai sarana tur wisata, sebagai media edukasi. Terus kriteria untuk penempatan lokasi Tourism and Culture Information itu Information Center itu yang pertama tuh berada di pusat kota, terus berada di tempat kedatangan seperti bandara, stasiun maupun terminal, dan yang terakhir itu berada di daya tarik wisata. Terus fasilitas utama yang akan digunakan dalam Tourism and Culture Information Center ini menurut Permenkan nomor 3 tahun 2018 itu ada area informasi sebagai fasilitas utama, servis, habis itu ada ruang pengelola, area tour office atau ruang administrasi, ada lobi sebagai pintu masuk, ada ruang penyimpanan, area servis, area papan petunjuk, plaza pusat jajanan dan dermaga wisata karena bangunan ini kemungkinan akan berada di tepian sungai. Terus ada area parkir dan fasilitas tambahannya itu ruang galeri atau ruang pamer mengenai budaya Banjarmasin. Terus ada auditorium untuk acara pertunjukan atau pementasan seni. Terus untuk tinjauan pustaka pendekatan itu tadi pengertian ekokultur sudah saya jelaskan di atas. Itu saya untuk konsep yang mengundang untuk melestarikan material serta warisan imaterial ke lokalitas dan daerah setempat dengan konsep yang ramah lingkungan dan untuk berkontribusi pada pelestarian ekosistem pada budaya setempat. Komponen ekokultur itu ada image of space, yaitu citra ruang, source of environmental knowledge, yaitu sumber pengetahuan lingkungan, building image, yaitu citra bangunan, teknologinya itu berupa mungkin material maupun strukturnya. Idealist concept of place itu konsep ideal untuk tempat dengan tema ekokultur. Terus karakteristik ekokultur itu ada uniformity, itu keberagaman, itu kan tadi konsep yang saya jelaskan atas itu keseragaman antara lingkungan dan keseragaman dengan kebudayaan. It's not conservation, itu bukan conservation, itu menurut Alain Hirst itu kemungkinan ekokultur itu bukanlah konsep budaya tradisional, melainkan konsep yang mengunsur unsur kolokalitasan daerah. Terus yang ketiga tuh is not limited the building heritage but values it, bukan bangunan yang berupa bangunan heritage namun juga mempunyai nilai budaya.
help to reinvent modern form of building and promote green life, membantu kembali untuk menemukan bangunan modern dan mempromosikan kehidupan hijau. Lalu ini ada studi kasus bangunannya, yaitu Asakusa Cultural Tourist Information Center sebagai pusat informasi, Dava Canal Tourist Information Center juga sebagai pusat informasi, Fantasyonsen Cultural Center itu sebagai pusat kebudayaan. Dari merupakan pendekatan ekokultur. Terus untuk kesimpulan saya akan mengikuti studi kasus Asakusa Cultural Tourist Information Center, dan untuk pola ruangnya saya akan mengikuti Vanke Suambana Culture Center menggunakan pola ruang horizontal karena mengusung dari bangunan lokal. Terus untuk fasadnya saya menggunakan studi kasus Asakusa Cultural Tourist Information Center dan si Suambana Culture Center, yaitu menggunakan material kayu karena merupakan unsur lokalitasnya. Terus ini ada kalau berpikirnya, itu analisanya dari ruang dalam, ruang luar, fasilitas, pendekatan, struktur, material, dan fasad. Lalu ada kota Banjarmasin. Kenapa jadi kota Banjarmasin dari Pulau Kalimantan? Karena kota Banjarmasin itu merupakan pintu utama terdekat berkunjung ke Pulau Kalimantan dari Pulau Jawa. Lalu pemilihan setnya itu ada di Jalan M. Mardianan Banjarmasin, yaitu berada di pusat kota, dan alternatif kedua